Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. ففي درس الماضي ذكرنا بعض الأمور متعلقة بمسائل الإيمان. Di pertemuan kemarin kita sebutkan beberapa permasalahan tentang masalah iman, begitu juga tentang masalah Al-Quran. Nah, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluq. Begitu juga tentang masalah iman, qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Naam. Al-an mas'alah jadida wa hiya mas'alah ar-ru'yah. Qala al-imam al-Humaydi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ism al-imam al-Humaydi masmuh, siapa namanya? Naam, Abdullah bin Zubair bin Isa ila akhirih. Wa Al-Humaid di antara kakek beliau, seorang faqih, seorang ulama juga. Baik, qala rahimallahu taala wal iqraru birru'yati ba'dal maut. والمقصود بالإقرار أي الإيمان. المقصود بالإقرار أي الإيمان. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa al-maqsud bil ru'yah, maksud dari ru'yah di sini ru'yatullah lil mu'minin, bahwa orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakalimat ba'dal maut, setelah kematian, hadza dalla alaihi ad-dalil, dan ini tunjukkan sebagai dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal, sampai kalian meninggal. Naam. Fa masalah ar-ru'yah, masalah ru'yah artinya Allah dilihat. Allah itu bisa dilihat, kan gitu. Naam. Dan ru'yatullah, Allah dilihat, itu bisa ditetapkan, maksudnya yang menetapkannya adalah Al-Quran dan sunnah dan akal. Al-Quran was sunnah wal aql. Al-kitab sebagaimana akan kita sebutkan ayat, begitu juga as-sunnah, dalil ada sangat banyak, mutawatir, bahkan puluhan sahabat menetapkan Nabi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat pada hari kiamat. Begitu juga dengan akal, begitu juga dengan al-aql. Adapun akal, bagaimana cara akal menetapkan bahwa Allah dilihat? Yang pertama, lianna ada kaidah mantiqiyah, kaidah dalam ilmu mantiq, kullu ma qa'im bi nafsihi yumkin ru'yatuhu. Kullu ma qa'im bi nafsihi tumkin ru'yatuhu. Segala sesuatu yang memiliki zat, segala sesuatu yang memiliki zat atau fisik, segala sesuatu yang memiliki zat atau fisik, maka mungkin dilihat. Segala sesuatu yang memiliki zat atau fisik, kan gitu, itu mungkin dilihat. Nah, segala sesuatu yang memiliki zat itu maksudnya amrun wujudi. Ma makna amrun wujudi? Laisa amran zihniyan. Apa makna laisa amran zihniyan? Artinya bukan hanya sebatas makna yang ada di pikiran manusia, tapi ada hakikatnya, ada zatnya di luar pikiran manusia, kan gitu. Berbeda dengan perkara maknawi. Contohnya perkara maknawi adalah ilmu. Bisa nggak kita tunjukkan ilmu?
Nah, Kevin, coba tunjukkan ilmu. Mana fisik ilmu? Amrun ma'nawi, kan itu. Ini makna. Ini makna. Berbeda dengan sesuatu yang memiliki zat. Sesuatu yang memiliki zat itu pasti bisa dilihat. Nah, begitu juga disebutkan ahlul mantiq atau sebagian di antaranya Al-Amidi, dan beliau berpahaman Asy'ari. Katanya kullu mawjudin tumkin ru'yatuhu. Segala sesuatu yang ada, apakah bisa dilihat? Ini kata para ulama, kaidahnya kurang detail. Karena tidak segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat, ya kan? Karena suara ada. Ada nggak suara? Nah, apakah bisa dilihat? Nah, tapi kalau sesuatu yang memiliki zat, memiliki fisik, pasti bisa dilihat. Ini lebih detail. Fakullu mawjudin qa'im bi nafsihi ay lahu zat, memiliki zat, tumkin ru'yatuhu. Jelas, yang memiliki fisik, yang memiliki zat itu bisa dilihat. Nah, semua sepakat, maksudnya dari firqah ahlul kalam, mereka menetapkan zat bagi Allah. Mereka menetapkan zat bagi Allah. Taib, adapun dalilnya dari Al-Quran, wa min asrah al-adillah, dan diantara dalil yang paling jelas sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Qiyamah, kan itu, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun bid-dhad ila rabbiha nadhirah bidh-dha. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, minan nadharah. An-nadharah artinya berseri-seri wajah mereka. Ila rabbiha nadhirah, ila, karena melihat Rabb mereka. Jadi saking bahagianya orang-orang beriman ketika di dalam surga melihat Allah, sehingga wajah mereka pun berseri-seri. Naam, yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibn al-Qayyim tentang ayat ini, wa idafatu an-nazar ila al-wajh alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah wa ta'diyatuhu bi adati ila as-sarihah fi nazar al-ayn wa ikhla' al-kalam min qarinatin tadullu ala anna al-murad bin nazar al-mudaf ila al-wajh al-mu'adda bi ila khilafu haqiqatihi wa mawdu'uhu sarihun fi anna Allah arada bidhalika an-nazar al-ayn allati fil wajh ila nafsi rabbi jalla jalaluhu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah ketika nazara kalimat dalam bahasa Arab na, nun, dhad, ra, kan itu artinya kan melihat. Nah, nazara kalau digandengkan dengan huruf ilah, kan gitu, nazara ila, huruf kata bantunya ila, maka sepakat ahlu bahasa itu maknanya ru'yatul ain, melihat dengan mata. Dan nazara, kalimat nazara kalau dengan fi, digandengkan dengan huruf fi, itu maknanya bisa memikirkan atau melihat secara akal, secara akal, maksudnya memikirkan. Alam tara fi malakutis samawati wal ard, tidakkah engkau memikirkan langit dan bumi, artinya memperhatikan. Misalnya nazartu fil kitab, yakni aku melihat, kan gitu. Begitu juga dalam bahasa Arab nazar, madza tanzurun, kan begitu berkata Ratu Saba, berkata kepada kaumnya, "Naam, apa pendapat kalian? Aish tashuf atau aish tanzur? Madza tanzur dalam bahasa Arab, apa pendapatmu, kayak gitu. Tapi ini tidak dengan ilah. Dan nazar juga kalau tidak pakai huruf itu bisa maknanya menunggu. Bisa maknanya apa? Menunggu. Unzur,
artinya intazir, fanzirni. Naam, sebagaimana disebutkan di surah Al-Hadid, fanzuruna naqtabis min nurihim qila irji'u wara'a faltamisu nura. Kan gitu. Unzuru naqtabis min nurihim, tunggu kami ingin mengambil cahaya kalian, berkata orang munafik kepada orang beriman. Jadi ada 3. Nazara ila, maknanya memandang dengan mata, kemudian nazara fi, artinya memperhatikan, kemudian nazara tidak pakai huruf kata bantu atau tidak pakai kata bantu, maka maknanya apa? Bisa menunggu. Nah, makanya al-kalam yufham minhu, senantiasa para ulama senantiasa menyebutkan di dalam kaidah ini, kalam dalam bahasa Arab itu difahami sesuai dengan as-siyaq wa al-lihaq was-sighah wat-tarkib, was-sighah wat-tarkib. Jadi kata sebelumnya bagaimana bentuknya, bagaimana susunannya. Nah, fahunaka iskalun, kemudian ada iskal fi qaulihi ta'ala alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakinah. Bukankah ila di sini alam tara ila rabbika, tidakkah engkau melihat kepada Rabbmu, melihat ke Allah. Nah, tapi kita katakan di sini siaknya, konteksnya, Allah kan mengatakan di situ apa? Inilah yang dikatakan Ibnu Taimiyah al-qarinah at-tarkibiyah. Maksudnya qarinah itu konteksnya gimana gitu kan. Allah menyebutkan alam tara ila rabbik kaifa madda dhilla, tidakkah engkau melihat Allah bagaimana dia apa? Membentangkan bayangan. Artinya menjalankan matahari sehingga berjalan apa itu? Bayangan itu kan gitu. Nah, jelas? Hah? Gimana Bu Raihan? Nah, karena subhanallah ahlul bid'ah punya apa? Punya cara memutar, gimana caranya supaya membetulkan akal orang tuh atau membetulkan mazhab orang tuh, sampai mereka melanggar kaidah dalam bahasa Arab. Nah, karena tidaklah setiap dalil yang didatangkan ahlu sunnah, kecuali ahlul bid'ah punya apa? Punya takwil di situ, ada syubhat mereka di situ. Nah, cuma hendak kita sebutkan semua syubhatnya karena akan panjang, akan datang pembahasan insyaallah di kitab yang akan datang. Taib. Adapun kemudian dalil, di antara dalil di dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kufar dihijab, artinya dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Imam Syafi'i pada ayat ini, berkata al-Imam Syafi'i, dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu jalla wa ala yawma idzin. Ini dalil menunjukkan bahwa orang beriman pada hari itu melihat Allah. Begitu juga berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini, lamma hajaba qauman bis-sakhat dalla ala anna qauman yarawnahu bir-ridha. Nah, ketika Allah menghalangi orang-orang kafir dari melihatnya, ini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, menunjukkan apa? Orang-orang beriman melihat Allah dalam keadaan Allah ridha. Kan karena ini kayak hukuman orang kafir nih. Mereka dihukum enggak melihat Allah, kasihan kali. Kan itu yang selama ini mereka sembah, karena sebagian kufar di antara orang musyrikin menyembah Allah kan gitu, tapi menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Nah, mereka dihijab, dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala, dan di antara dalilnya juga, di antara dalilnya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan adalah al-husna wa ziyadah. Al-husna maknanya al-jannah, maka senantiasa di dalam Al-Quran ketika menyebutkan husna biasanya diterjemahkan dengan surga. Naam. Wa ziyadatun. Apa makna ziyadah? Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala idza dakhala ahlul jannati al-jannah
yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian Allah pun berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu dari kenikmatan? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah putihkan wajah kami ya Allah, engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Ini udah cukup banget nih, kan gitu. Udah banyak kali nikmat ini, selamat dari neraka, diputihkan wajah, dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya apa? Ada lagi kenikmatan nih. Mungkin bisa jadi saking bahagianya lupa mereka ada kenikmatan yang lebih besar dari itu semua. Kemudian fayakshifullah al-hijab, kemudian Allah pun menyingkap hijabnya, dan hijabullah nur, cahaya, bukan cahaya yang sebagaimana cahaya makhluk, tapi cahaya sifat Allah, tapi enggak tahu kita bagaimana kaifiatnya, hakikatnya. Nah, kemudian fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim, dan tidak ada yang paling mereka inginkan dari kenikmatan kecuali melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi pun membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Fafassara Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadah ay an-nazar ila wajhillah, menunjukkan bahwa orang beriman pada hari itu ketika di surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, waqad rawaha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 30 sahabiyah, riwayat yang menunjukkan bahwa Allah itu dilihat pada hari kiamat itu lebih dari 30 sahabat. Ini menunjukkan benar-benar mutawatir, kan gitu, nggak bisa ditolak secara dalil. Artinya nggak bisa ada yang mengatakan oh hadisnya dhaif, karena sebagian ahlul bid'ah kalau nggak cocok sama akidah mereka, kata mereka hadisnya dhaif, udah seenaknya, sampai melanggar kaidah ilmu hadis, sampai mereka berani melanggar kaidah ilmu hadis. Makanya di antara kaidah orang-orang Asy'ari sebagaimana disebutkan di Aqidah Jawharut Tauhid, itu yang dipelajari orang Asy'ariyah sekarang, yang disyarah oleh Al-Baijuri, katanya kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha, segala nas ay segala dalil yang menunjukkan sifat Allah dalam bentuk menyerupakan, artinya menetapkan sifat bagi mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, awilhu tahrif dia, atau fawid artinya bilang Allah alam maknanya apa, kan gitu, warum tanziha, dan dalam rangka mensucikan Allah. Hada laysa bisahih. Nah, adapun dan ayat ada banyak, dan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menulis kitab khusus mengumpulkan ayat dari Al-Quran dan Sunnah tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat, bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Adapun dalil dari As-Sunnah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim fi Sahihain dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bujali atau Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bujali atau Al-Bajali. Dan Al-Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan siapa yang menolak hadis ini, beliau menyebutkan sanadnya, fahuwa Jahmi, siapa yang menolak hadis ini maka dia Jahmiyah, kata Al-Imam Waqi'. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersama para sahabat di luar rumah, kan gitu, di outdoor, mereka berkumpul, kemudian pada saat itu malam purnama, bulan purnama gitu, sekitar 13, 14, 15 kan gitu, lagi puncak-puncaknya bulan jelas terlihat. Kemudian kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Nah, la tudammuna fi ru'yati artinya kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Enggak perlu apa? Dorong-dorongan. Menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atas makhluk dan Allah itu dilihat sebagaimana kita melihat bulan kan di atas kita gitu. Dan dia tinggi. Kemudian Nabi SAW
mengatakan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Artinya usahakanlah jangan sampai kalian kelewatan salat apa? Salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya dan setelah terbenamnya matahari, wa qabla ghurubiha. Naam. Kemudian Nabi SAW membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebagian ulama mengatakan apa dua salat ini? Salatul fajr wa salatul asr. Salatul fajr dan salat al-asr, kan gitu. Ini menunjukkan dari 5 waktu ini di antara salat yang paling apa? Yang paling muhim, yang paling urgent. Bukan berarti salat yang lain enggak urgent boleh ditinggalkan, enggak, tapi ini di antara salat yang paling apa? Yang paling besar keutamaannya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man taraka salat al-asr fahabita amaluh. Sebutkan dalam hadis, siapa yang meninggalkan salat asar batal amalannya. Ikhtilaf ulama batal amalannya, apakah seluruh amalan yang dia lakukan? Nah, karena meninggalkan salat sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan pendapat sebagian ulama, satu salat saja ditinggalkan dengan sengaja hukumnya kafir. Satu salat saja ditinggalkan dengan sengaja hukumnya kafir. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa batal amalnya maksudnya pada hari itu. Tapi yang jelas ini ancaman yang mengerikan. Nah, begitu juga dengan salat al-fajr, begitu juga dengan salat al-fajr. Dan di antara salat fajr keutamaannya malaikat menyaksikannya. Begitu juga di antaranya bahwa waktu fajar dan waktu asar diangkatnya amalan manusia. Nah, yata'aqabuna fikum malaikatu al-lail wan nahar, kan gitu. Silih berganti berdatangan, naik ke atas dan turun ke bawah malaikat. Nah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian ketika meninggalkan hambaku? Nah, taraknahum wa hum yusallun. Kata para malaikat, ya Allah, kami mengangkat amal mereka dan mereka dalam keadaan salat. Nah, dan kami turun kepada mereka, kami lihat mereka dalam keadaan salat. Berkata Imam Al-Khattabi tentang hadis ini, maka ini menunjukkan dua salat ini siapa yang menjaganya. Makna kalam beliau menunjukkan isyarat, menunjukkan akan diberikannya kenikmatan surga. Dan ketika seseorang diberikan kenikmatan surga, pasti akan melihat wajah Allah, pasti akan melihat wajah Allah. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fiddah, ada dua surga yang dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, begitu juga dengan cangkir-cangkirnya serta apa-apa yang ada di dalam keduanya. Wa jannatani min dhahabin, dan ada dua surga dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, cangkir-cangkirnya dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adn, dan tidaklah yang menghalangi seseorang yang ada di dalam surga dari melihat Allah itu hanya hijab Allah. Artinya kalau Allah singkap hijabnya, dan Allah orang-orang beriman di dalam surga akan melihat wajah Allah. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari riwayat atau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia atau para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal ra'ina aw hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita melihat Allah hari kiamat ya Rasulullah? Kata para sahabat, qala alaihi wasallam, qala hal tumaruna fil qamari lailatul badr laysa dunaha sahab, apakah kalian ragu terhadap dilihatnya bulan purnama ketika enggak ada awan? Menunjukkan saking jelasnya perkara ini gitu. Nah, artinya kalian juga akan melihat Allah sebagaimana yang disamakan di sini kaifiyahnya, teknis dari melihatnya gitu. Jadi manusia di bawah, Allah di atas. Bukan Allah disamakan kayak bulan. Ini kata para ulama, laisa tashbih al-mar'i bil mar'i, bukan yang disamakan itu yang dilihat
yang di dalam hadis dan atau Allah di akhirat dan manusia melihat bulan, bukan antara bulan dan Allah yang disamakan, tapi kaifiyahnya. Nah, tapi kaifiyahnya. Makanya innakum satarawuna rabbakum kama. Ma di situ dikatakan apa? Ma i'rab ma. Innakum satarawuna rabbakum kama. Ka litashbih, mim di situ ma. Apa i'rabnya? Ha tariq. Ma i'rab ma. Innakum satarawuna rabbakum ka kaf litashbih, kan gitu kan? Menyamakan. Mim di situ apa? Mausulah? La, masdariyah. Dikatakan masdariyah. Masdariyah muawwalah. Dalam bahasa Arab dikatakan masdariyah muawwalah. Ma makna masdariyah muawwalah? Kembali ke masdar. Jadi karu'yatikum, sebagaimana cara melihat kalian. Karu'yatikum al-qamara. Kalau mausulah alladhi, bermakna alladhi dia. Nah, tapi di sini masdariyah muawwalah. Nah, ini pentingnya juga memahami kaidah bahasa Arab supaya kita faham bagaimana apa syarah atau jelas detailnya sebuah hadis, kan gitu. Nah, supaya jangan difahami bahwa Allah disamakan dengan bulan, itu maksudnya. Tapi yang disamakan adalah teknis melihatnya. Jadi Allah di atas manusia dan manusia di bawah, dan Allah, manusia melihat Allah di atas gitu. Nah, bukan yang disamakan bulan dengan Allah. Dan dalil ada banyak, sangat-sangat banyak. Kalau kita bacakan semuanya bisa sampai 3 majelis. Baik. Kemudian masail berkaitan dengan ru'yah. Yang pertama, sepakat ahlul bid'ah dari kalangan Mu'attilah yang menolak bahwa Allah itu tidak dilihat. Sepakat ahlul bid'ah bahwa Allah itu tidak dilihat pada hari kiamat dengan mata kepala manusia. Ini mahalul ijma' bainahum. Ini sepakat mereka. Dari kalangan Mu'attilah yang menolak sifat, kan gitu. Adapun musyabbihah, kalau Mu'attilah menolak. Kalau musyabbihah ini menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka bilang kita melihat Allah sebagaimana kita melihat makhluk. Dan ini keyakinan kufur. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kekufuran. Jadi sepakat Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat itu, bahwa Allah apa? Tidak dilihat dengan mata kepala. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, permasalahan kedua, mazhab orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'attilah itu ada banyak, kan gitu. Siapa saja yang menolak sifat dikatakan Mu'attil tanpa melihat spesifik dari mazhab dia. Kemudian yang pertama mazhab al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah. Tulis saja mazhab Mu'tazilah dalam sifat dilihatnya Allah. Mereka menolak Allah itu, kata mereka, tidak dilihat. Allah itu tidak dilihat. Kenapa tidak dilihat? Kenapa enggak dilihat? Kata mereka karena memiliki konsekuensi. Kalau Allah dilihat pasti ada arah. Nah, konsekuensi melihat itu kan pakai arah, kan? Bisa enggak melihat enggak ada arah? Aba Rizki, bisa enggak antum melihat enggak ada arahnya? Hada la yatasawwar fil aql. Kata orang ini enggak bisa dibayangkan. Cuma melihat enggak ada arah. Kan itu. Enggak ada arah, jihah, nafi jihah.
Mereka melazimkan jihad. Makanya mereka menafikan arah dari Allah, karena mereka menolak sifat tinggi bagi Allah. Karena makanya subhanallah, satu bid'ah menggiring ke bid'ah yang lain. Satu bid'ah menggiring ke bid'ah yang lain. Kan mereka menolak sifat tinggi bagi Allah. Konsekuensinya karena Allah enggak tinggi di atas, berarti Allah enggak dilihat. Karena kalau kita tetapkan Allah dilihat, berarti ada arah, kan gitu. Arahnya kemana? Enggak mungkin ke bawah. Berarti manusia lebih tinggi dari Allah, dan ini mustahil bagi mereka. Kalau di atas, wah berarti kita dipaksa menetapkan Allah di atas manusia, kan gitu. Sementara kaidah kita, maksudnya orang-orang Mu'tazilah, bagi mereka Allah itu tidak di atas, maka ditolak semua sifat. Sifat Allah itu dilihat dan sifat tinggi bagi Allah, mereka tolak seluruhnya. Nah, dan kalimat mereka, afwan, sebelum ini membantah mereka, kalimat mereka menafikan arah, kan mereka menolak arah, kan gitu. Kita tanya, ayyuhal mu'tazili, wahai orang Mu'tazilah, kenapa dengan arah? Apa masalah, kan gitu. Nah, apakah arah itu perkara makhluk? Apa yang kalian maksud dengan arah? Itu arah itu ada enggak fisiknya? Itu kan perkara maknawi, kan gitu kan. Arah itu perkara maknawi, enggak ada fisiknya. Nah, cuma karena mereka menetapkan bahwa Allah itu tidak di atas, maka konsekuensinya ini mereka. Kemudian yang kedua, mazhab Asy'ariyah, keyakinan orang-orang Asy'ariyah tentang Allah dilihat. Kata mereka orang-orang Asy'ariyah, Allah itu dilihat, iya Allah itu dilihat, kata mereka, tapi tidak dengan arah. Tapi tidak dengan arah. Ini lebih gila lagi, kata para ulama. Cuma melihat nggak pakai arah. Nah, akhirnya mereka bingung. Tapi mereka mengatakan apa yang dimaksud dengan dilihat? Ru'yatul qalbiyah. Ru'yah qalbiyah, maksudnya melihat dengan hati, keyakinan, bukan melihat dengan mata kepala. Makanya kita sudah sepakat tadi, ahlul bid'ah itu sepakat bahwa Allah tidak dilihat dengan mata kepala manusia. Jelas, ahlul bid'ah dari kalangan Mu'attilah sepakat bahwa Allah tidak dilihat dengan mata kepala manusia. Sementara orang Asy'ariyah katanya apa? Allah dilihat, iya, tapi dengan mata hati. Tapi dengan mata hati, maknanya keyakinan. Maknanya bagi mereka keyakinan. Kenapa orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian? Karena mereka juga menolak apa? Sifat tinggi bagi Allah, kan gitu. Mereka juga orang-orang Asy'ariyah mutaakhirah, mulaffiqah, mereka juga menolak sifat tinggi dari Allah. Subhanallah. Kemudian permasalahan, apakah permasalahan dilihat Allah ketika di dunia, melihat Allah ketika di dunia? Yang pertama, secara akal Allah itu mungkin dilihat di dunia dengan mata kepala. Secara akal Allah mungkin dilihat di dunia dengan mata kepala. Akan tetapi Allah tidak memberikan kekuatan kepada manusia untuk itu. Akan tetapi Allah tidak memberikan manusia kekuatan untuk melihat dirinya. Inilah yang terjadi kepada siapa? Nabi Musa, kan gitu. Naam, apa kata Nabi Musa? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa berkata, ya Allah, perlihatkanlah dirimu supaya aku melihatmu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani. Engkau tidak mampu melihatku, wahai Musa. Engkau tidak mampu melihatku.
Walakin unzur ilal jabal, akan tapi coba wahai Musa lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kalau dia masih utuh gunung ini, artinya aku akan perlihatkan diriku ke gunung. Tapi kalau engkau melihat dia masih utuh setelah aku perlihatkan diriku, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah perlihatkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, sehingga gunung itu hancur seperti debu. Fakharra Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa ketika melihat gunung itu langsung pingsan. Jangankan melihat Allah, melihat gunung saja yang hancur Nabi Musa pingsan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari permintaan Nabi Musa, kan gitu. Ini kata Ibn Abil Izz, fa'allaqa al-mungkin bil mungkin fahuwa mungkin. Maka Allah mengaitkan dengan sesuatu yang mungkin, maka itu adalah mungkin, bisa terjadi. Kan itu artinya Allah perlihatkan dirinya ke gunung. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah menyingkap hijabnya, itulah cahaya, dan yaksifu hijabahu biqadar unmulatin. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah menyingkap hijabnya sebesar unmulah. Unmulah itu kayak ini nih, ini dikatakan unmulah. Apa namanya? Ruas jari, seujung jari lah. Allah membuka sedikit hijabnya, kemudian gunung itu pun hancur. Nah, dan kata para ulama juga bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada gunung, kan gitu, dan lebih berhak untuk melihat Allah. Akan tapi karena kelemahannya ketika di dunia, dia nggak mampu untuk melihatnya, khawatirnya mati semua nanti, kan gitu. Nah, makanya nanti di akhirat, karena hakikat dari konsekuensi kehidupan dunia ini berbeda dengan di akhirat. Orang udah diazab, dihancurkan semua, apa? Semuanya tetap masih hidup, kan gitu. Nah, la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka enggak mati, enggak hidup. Artinya mati yang sifatnya hancur, berpisahnya ruh mereka gitu. Nah, ini menunjukkan mungkinnya Allah dilihat di dunia dengan mata kepala. Akan tapi Allah tidak mengizinkan itu karena lemahnya manusia. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, fa'alamu annakum lam tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian ketika di dunia sampai kalian apa? Sampai kalian mati atau meninggal. Kemudian masalah tentang ru'yah, masalah ru'yah juga berkaitan tentang ru'yah. Apakah Nabi SAW melihat Allah ketika Lailatul Mi'raj, ketika Nabi SAW diangkat ke langit, kan gitu, Mi'raj, diangkat ke langit ketujuh. Apakah Nabi SAW melihat Allah? Ikhtilaf al-ulama, para ulama khilaf ala qaulain, pada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Nabi SAW melihat Allah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tapi melihat Allah dengan hatinya. Artinya penuh keyakinan, ru'yatul basariyah ketika itu. Artinya Nabi SAW benar-benar yakin sudah di hadapannya Allah, akan tapi tidak melihat zatnya, tidak melihat fisiknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan, dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Dzar, begitu juga riwayat Aisyah, kan gitu. Sa'altu Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah. Nur itu hijab Allah, cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa anna ay kaifa arahu? Enggak mampu aku
melihatnya. Wa ma'nahu hijabuhu nur kaifa arah. Begitu juga di riwayat Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha di antara yang paling keras mengingkari bahwa ada yang mengatakan Nabi melihat Allah langsung dengan mata kepala ketika Mi'raj. Kata Aisyah, "Faman za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama al-firyah." Siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya ketika Mi'raj, sungguh dia telah membuat kedustaan besar. Naam. Kemudian masalah berkaitan dengan ru'yah. Apakah melihat Allah di surga? Jadi orang beriman kan masuk ke dalam surga, kemudian sebagaimana kita sebutkan dalilnya bahwa Allah akan memperlihatkan dirinya, kan gitu. Nah, ini sekali atau berulang-ulang atau terus menerus, istimrar, kan itu. Allah membuka hijabnya, cahaya itu, kemudian apakah itu terus kayak gitu atau apa, atau ada jedanya, ada fasenya gitu, jelas. Nah, disebutkan dalam hadis yang banyak tentang ziyaratu al-jum'ah. Atau azan dulu. Nah, fadhal. Baik. Fa hadis ziarah yaum al-jum'ah, maksudnya orang-orang beriman akan berkumpul kemudian mereka melihat Allah pada hari Jumat, maksudnya di surga. La yakhlu min maqal, kata para ulama, tidak lepas dari kritikan dari sisi kesahihannya. Nah, dan masyayikh kita rata-rata menyebutkan pendhaifannya. Nah, hadis-hadisnya dhaif, dan asah yang paling sahih hadis yang menunjukkan akan hal itu di riwayat Muslim, akan tetapi laisa sarihan, tapi enggak jelas menunjukkan bahwa Allah itu dilihat hari Jumat gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tawakuf, Allahu a'lam, kan gitu. Allahu a'lam. Dan di antaranya hadis yang paling sahih ini diriwayatkan Muslim, diriwayat Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda apa artinya? Apa Darda berkata, sabda, kan gitu. Hadis yahtaj ila nazar, butuh di cross check secara bahasa. Sebagai juga seperti firman, kan gitu. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, terus apa beda dua berkata? Kenapa nggak boleh dikatakan Nabi berfirman, Allah bersabda? Anda pernah dengar kayak gitu, kan gitu? Pernah dengar kayak itu? Jangan dikatakan Nabi berfirman karena ini khusus untuk Allah. Nah, maksudnya apa? Kan dua-duanya berkata. Kalau emang maknanya berkata, sahalala. Khawatirnya ini makna secara yang lain. Yang jelas kita pahami dua-duanya berkata, kan gitu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di riwayat Muslim, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di surga itu ada suq. Berkata Nawawi, suq itu tempat berkumpul, makanya dikatakan pasar dalam bahasa Arab suq, liyusaqu bihil budha'ah, karena diletakkan, dikumpulkan di situ apa? Barang dagangan. Nah, ya'tunaha kulla jum'atin, yang dimana penghuni surga itu berkumpul di sebuah tempat setiap hari Jumat. Nah, fatahubbu rihu asy-syamal, maka mereka ditiup angin sepoi-sepoi dari sisi utara. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim, dan menerpa apa? Wajah-wajah dan baju-baju mereka.
fayazdaduna husnan wa jamala, sehingga penghuni surga pun semakin ganteng-ganteng atau semakin indah rupa mereka. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian ini menunjukkan mereka ini laki-laki nih gitu. Mereka ini laki-laki yang berkumpul ini, sehingga mereka pulang ke rumah-rumah mereka, ke tempat istri-istri mereka. Naam. Qala wa qad izdadu husnan wa jamalan, di mana mereka telah bertambah keindahan mereka. Fayaqulu lahum ahluhum, dan keluarga mereka berkata kepada mereka, wallahi laqad izdattum ba'da husnan wa jamalan, sungguh bertambah keindahan kalian. Keluarga mereka di tempat mereka, di istana-istana mereka mengatakan bahwa habis pulang kok makin ganteng nih, kan gitu. Kemudian apa kata mereka? Fayaquluna wa antum, artinya wa antum kadzalik, wallahi laqad izdattum ba'da husnan wa jamala, begitu juga kalian, kan gitu. Bertambah apa? Keindahan kalian. Maksudnya keluarga mereka juga di dalam rumah mereka apa? Bertambah keindahan. Makanya disebutkan para ulama, hal an-nisa yaraina Allah, apakah para wanita di surga melihat Allah juga? Nah, hukum asal bahwa kenikmatan, bahkan hukum syar'i, hukum asalnya hukum bagi laki-laki, hukum juga bagi perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, kan gitu. Nah, makanya kata Nabi, an-nisa'u syaqa'iq ar-rijal, artinya para wanita itu saudara laki-laki pada hukum, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, kecuali dalil yang mengkhususkan. Nah, begitu juga dengan kenikmatan. Nah, kecuali dalil yang mengkhususkan, kan gitu. Contohnya laki-laki mendapatkan al-bidadari, kemudian perempuan menjadi bidadari, makanya kemudian misalnya kalau perempuan, masalah juga apakah dia memiliki banyak laki-laki, kan gitu. Sebagaimana laki-laki mendapatkan bidadari banyak, kan gitu. Nah, Allahu alam, tapi yang menunjukkan dalil-dalil secara isyarat menunjukkan perempuan itu cuma untuk suaminya. Tapi kalau perempuan di surga akan menjadi ratu di antara para bidadari surga yang Allah ciptakan. Jelas. Jadi bidadari itu ada yang dari dunia, kan itulah perempuan-perempuan di dunia jadi bidadari nanti di surga. Ada juga bidadari yang Allah ciptakan di surga, dia belum sempat apa di dunia. Jelas. Ada bidadari, perempuan-perempuan bidadari di surga yang Allah ciptakan, dia langsung di surga hidup. Nah, dan sekarang udah ada gitu, Allah ciptakan. Nah, perempuan yang di dunia gimana keadaannya? Makanya ada yang bertanya ke masyayikh, ada di telepon, ya Syekh, boleh nggak aku berdoa kepada Allah supaya suamiku tidak memiliki bidadari, cuma aku aja, katanya. Karena cemburunya dia. Nah, maka soal pertanyaan-pertanyaan kayak gini, pertanyaan yang sebenarnya nggak penting, kan gitu. Yang jelas gimana caranya supaya orang masuk surga. Adapun kecemburuan di hari kiamat sudah dihilangkan oleh Allah. Nah, akan dihilangkan oleh Allah masalah kecemburuan, karena yang jelas bidadari di surga nanti, perempuan yang akan menjadi bidadari itulah yang paling indah. Nah, kemudian berkata Syekhul Islam, di antara Syekhul Islam yang paling kuat membela hadis ziaratullah yaumul jum'ah. Begitu juga beliau sebutkan di bayan talbis al-Jahmiyah. Kata beliau, kata Syekhul Islam, yajuzu an yakuna hadzal hadits mukhtasaran min baqiyati al-ahadits bi anna sabab al-izdiyad ru'yatullah ta'ala ma'a ma iqtarana bihi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini kata beliau bisa jadi, memang beliau enggak pastikan, makanya yajuzu kata beliau, la yagzim, beliau enggak tekankan, maksudnya bisa jadi hadis ini menafsirkan hadis-hadis yang lain walaupun dhaif, kata kira-kira begitu, menunjukkan. Nah, ketika mereka berkumpul tadi di sebuah tempat, kan gitu, mereka melihat apa? Mereka melihat Allah, maka bertambahlah keindahan mereka. Nah,
Wa ala hadza fayumkin an yakuna nisa'uhum al-mu'minat ra'ayna Allah fi manazilihim fil jannah. Nah, begitu juga wanita-wanita mereka, istri-istri mereka di rumah-rumah mereka bisa jadi juga melihat Allah, tapi nggak berkumpul, nggak ada ikhtilat gitu. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga mereka pun bertambah apa? Kecantikan mereka. Sehingga mereka pun bertambah kecantikan mereka. Idza kana sababu huwa ru'yah kama jaa mufassiran fi ahaditsin aw fi ahaditsa akhar. Sebagaimana yang diriwayatkan hadis-hadis yang lain, tapi inilah yang paling sahih di Sahih Muslim. Sisanya la yakhlu min kalam. Nah, inilah berkaitan tentang al-masail ru'yah. Kadzalika masalah terakhir, apakah orang-orang kafir melihat Allah? Apakah orang-orang kafir melihat Allah? Ini juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ala qaulain, dua pendapat. Yang pertama, orang kafir melihat Allah. Orang kafir melihat Allah, akan tetapi bukan melihat yang sifatnya kenikmatan. Bukan yang sifatnya kenikmatan. Akan tetapi kata para ulama, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kallis yara sultan, sebagai seorang perampok atau penjamret ketika mencuri, kemudian dia terkepung, kemudian melihat apa? Melihat polisi. Itulah keadaan orang kafir ketika melihat Allah pada hari kiamat gitu. Saking takutnya, malah bukan ru'yah, bukan melihat yang sifatnya menikmati, bukan kebahagiaan, bukan bertambah keindahannya, tapi malah azab gitu. Kemudian Allah, dan bukan dengan surat atau bukan dengan bentuk Allah yang hakiki, kata para ulama. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan orang kafir sama sekali tidak melihat Allah. Kalau dipikir-pikir, dua pendapat ini sebenarnya nggak ada kontradiksi kan gitu. Hakikatnya mereka tidak melihat Allah, sebagaimana kata yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, falamma ra'al mu'minuna Allah fi hali ar-ridha lam yara al-kuffar Allah fi hali as-sukhut. Nah, fi soal. Jadi dalam bertemu dengan wajah Allah nanti, Nah, terjadi dialog. apakah terjadi dialog? Sebelumnya sudah terjadi dialog kan gitu. Di dalam hadis itu kan kata Allah, "Nah, hal azidukum syai'an?" Mau enggak kalian aku tambahkan kenikmatan? Apa kata orang beriman? Alam tubayyid wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Udah terjadi dialog gitu. Kemudian ketika disingkap atau Allah menyingkap hijabnya, apakah terjadi dialog? Allahu alam. Sebelum itu udah terjadi dialog. Tapi setelah dibukakan, Allah membukakan hijabnya dan hijab Allah cahaya, kemudian mereka melihat Allah, apakah terjadi dialog? Allahu alam. Nah, dan jangan dibayangkan Allah sama seperti manusia kan gitu. Allahu alam. Yang jelas Allah memiliki fisik dan memiliki wajah, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Makanya kata para ulama, sabar, beramal soleh, masuk surga nanti baru lihat. Nah, ini dikatakan Ustaz, kita melihat wajah Allah, wajahnya saja, badannya kan tidak. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Naam, kadzalik masalah hal ketika orang melihat wajah Allah, apakah melihat tangan Allah? Kan gitu. Apakah melihat kaki Allah? Allahu a'lam. Hadza laysa fihi dalil, dan
terlalu mendetail dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalil, khawatirnya nanti bisa menjerumus kepada tashbih atau yang jelas Allah dilihat wajahnya pada hari kiamat. Fi soal. Ada pertanyaan lain? Abu Abdurrahman. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah cukup keras dalam hal ini kepada orang-orang Khawarij dan orang-orang yang menolak sifat ru'yah. Sampai makna kalam beliau mengatakan bahwa semoga mereka yang menolak ru'yah ini benar-benar tidak melihat Allah pada hari kiamat. Kan itu. Karena mereka menolak sifat ru'yah. Dan semoga mereka tidak melihat Allah pada hari kiamat. Menunjukkan ini kenikmatan. Ini kenikmatan. Pada hari kiamat bukan pakai akal. Oh begini, yalzam at-taksim, yalzam al-jihah, arah. Ini semua tashbih. Kan gitu. Maka kita katakan kita melihat Allah. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala bukan masuk ke lingkup makhluk. Ini yang perlu dipahami. Ketika manusia melihat Allah, bukan Allah masuk ke ruang lingkup makhluk. Jadi ruang makhluk ini memiliki ruang lingkup, kan gitu. Dan Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ini yang perlu dipahami. Karena mustahil bagi Allah menyatu dengan ruang lingkup makhluk, mustahil. Karena Allah wajibul wujud, sementara makhluk mungkin wujud. Fala yumkin an yastahil wajibul wujud bi mumkinul wujud. Kenapa kelazimannya? Karena mungkinul wujud sayasir wajibul wujud, wa wajibul wujud sayasir mungkinul wujud. Maka Allah jadi makhluk, makhluk jadi Allah hakikatnya kalau Allah menyatu dengan makhluk. Kan gitu. Yang jelas Allah berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, dan makhluk berada di posisinya yang mereka di situ makhluk. Bukan berarti menyatu dengan makhluk. Berbeda dengan musyabbihah. Musyabbihah sampai mereka katakan kita sampai waliyadzubillah cipika-cipiki sama Allah, kata mereka. Sampai kayak gitu. Ada yang menyalam, yusafih. Benar-benar mereka samakan dengan makhluk. Hadzal kufur. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita meyakini sebagaimana yang datang dari dalil. Apa yang enggak dijelaskan dalam dalil, udah yaskut, kan gitu. Diam kita dari mengkorek-koreknya. Enggak perlu dikorek-korek bagaimananya. Makanya subhanallah, akidah Ahlus Sunnah mudah. Sangat mudah. Apa yang datang dari dalil tetapkan sebagaimana yang dijelaskan para ulama as-salaf, bukan ulama ahlul kalam yang datang mutaakhir. Makanya kata para ulama, qiraatuha tafsiruha. Membacanya itulah tafsirnya. Wajah Allah dilihat, intaha. Khalas. Ilahuna alhamdulillah.